Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat pagi yang indah ini. Engkau masih memberikan kami napas kehidupan dan sukacita yang kami rasakan pada pagi yang indah ini. Kami mau memulai segala kegiatan kami pada hari ini. Kami mengundang Tuhan untuk memberkati kami, untuk memberikan kami sukacita. Dan biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan itu boleh menjadi penyemangat bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini, hari Rabu tanggal 20 April 2022, terambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-16. Demikianlah dikatakan di sana, "Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Bapak Ibu yang terkasih, dalam kehidupan kita saat ini, kita selalu mengharapkan seseorang yang selalu peduli dengan kita. Di saat kita lemah maupun di saat kita bahagia, kita sungguh membutuhkan orang lain yang mau peduli dengan kehidupan kita. Namun kenyataannya setiap orang mempunyai kesibukannya masing-masing. Akibatnya perhatiannya terhadap orang yang dia cintai maupun kepada sesamanya selalulah terbatas. Tidak bisa selalu hadir pada saat kita membutuhkan. Namun dalam firman Tuhan hari ini, Yesus pernah menjanjikan seorang pribadi yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya kepada saat itu, yang sungguh-sungguh berbeda kehadirannya, yaitu menjadi pribadi penolong untuk selama-lamanya, penolong yang selalu hadir dalam setiap saat. Yesus berkata, Ia akan menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh Kudus. Sungguh luar biasa dan ajaib penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ia menyertai kehidupan orang percaya bukan hanya 1 hari, atau 1 bulan, atau 1 tahun, atau bahkan beberapa tahun. Namun ia menyertai kehidupan kita setiap waktu, setiap saat, dan selama-lamanya. Di saat kita sedih, di saat kita berduka, di saat kita kehilangan harapan dan tujuan hidup, Ia selalu ada untuk kita. Dan Ia memberikan kita kekuatan untuk melewati semuanya itu. Bahkan pada saat kita bersuka cita dan di dalam damai sejahtera, setiap waktu Dia juga bersama-sama dengan kita, yaitu Dialah Roh Kudus. Roh Kudus yang sungguh-sungguh diam di dalam diri kita. Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah keluar dari kehidupan kita. Namun Ia telah menjadi bagian dalam hidup kita. Itu sebabnya dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 di sana dikatakan, "Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu?" Seharusnya kita tahu bahwa Roh Kudus itu sudah berdiam di dalam diri kita. Dan saya percaya, kita semua percaya bahwa di dalam Tuhan kita pasti menghargai kehadiran Roh Kudus setiap waktu yang menjadikan hidup kita boleh bersuka cita.
1 Yohanes pasal 4 ayat 4b dikatakan, roh yang ada di dalam kamu adalah lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Oleh karena itu janganlah takut dan jangan khawatir untuk menghadapi kondisi dunia saat ini. Karena roh Allah di dalam kamu adalah roh yang penuh dengan kuasa. Dialah yang menggurui kehidupan kita. Dialah yang mengajari kita. Dialah yang menuntun sehingga hidup kita ini boleh berjalan dalam kebenaran Allah. Roh Kudus itu sangat berperan untuk mengajari kita berjalan di dalam kebenaran Tuhan, mengingatkan kita akan firman Tuhan. Dialah yang selalu bersama-sama dengan kita, yang menjadi penolong, penghibur, dan penguat dalam kehidupan kita. Karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya sungguh tidak terbatas. Namun ia selalu hadir, selalu aktif, terutama untuk mendidik kita dalam kebenaran, bahkan menginsafkan kita dari banyak dosa. Tuhanlah yang memberkati kita, Tuhan yang menolong kita, dan biarlah rohnya terus menyala-nyala dalam kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang di sorga, Allah yang baik, yang terus memelihara hidup kami. Pemeliharaan itu sungguh nyata di dalam pertolongan Roh Kudus. Dialah roh yang membimbing kami. Dialah roh yang menolong, menghibur, dan menguatkan hidup kami. Biarlah kami sungguh-sungguh tinggal di dalamnya, sehingga kami terus menjadi percaya kepada Tuhan, sehingga kami terus menjadi pribadi yang bersemangat dalam hidup ini untuk menjalani dalam setiap tantangan-tantangan yang kami hadapi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.